Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Daniel, secara khusus Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-27. Dan kalau kita kerucutkan lagi adalah 4 ayat terakhir, yaitu 24 sampai ayat yang ke-27. Karena ini merupakan satu nubuat yang luar biasa. Di situ dinubuatkan tentang 70 kali 7 masa, di mana dari 70 masa ini 69 diantaranya sudah digenapi, dan kita sedang menantikan penggenapan satu masa yang terakhir, yaitu masa yang ke-70. Masa berbicara tentang tahun, karena itu 70 kali 7 masa berbicara tentang 490 tahun. Nubuat ini diberikan kepada Daniel dan merupakan nubuat yang sangat-sangat akurat. Ini merupakan tulang punggung dari semua nubuatan di Alkitab. Dan bukan hanya Daniel menubuatkan masa yang akan datang, tetapi Daniel secara spesifik berbicara tentang waktu kejadiannya. Dan kita tahu bahwa beberapa bagian dari Alkitab memang agak sulit dimengerti. Kita harus punya waktu dan meluangkan waktu untuk mau mendalaminya, untuk belajar lebih lagi. Bahkan kalau Anda melihat dalam 2 Petrus 3 ayat 16, di situ pun Petrus juga mengakui bahwa beberapa ayat-ayat Alkitab khususnya yang ditulis oleh Paulus adalah hal-hal yang sulit untuk dimengerti. Bahkan seorang rasul selevel Petrus pun mengalami kesulitan terkadang untuk menginterpretasikan dan memahami isi Alkitab. Karena itu kita perlu untuk meluangkan waktu belajar. Karena itu di dalam Yesaya dikatakan kita harus memiliki telinga seorang murid dan menerima segala pengajaran firman Tuhan dengan hati sebagai hamba. Dan tidak terkecuali nubuatan Daniel tentang 70 kali 7 masa ini juga hal yang perlu untuk kita rinci satu persatu dengan teliti, dengan sabar, untuk melihat kebenarannya yang luar biasa. Sekali lagi kita sudah belajar di sesi sebelumnya bahwa nubuat ini tidak terjadi begitu saja. Ada konteksnya, ada latar belakang, ada satu setting di mana nubuatan ini diberikan kepada Daniel, karena Daniel adalah seorang pendoa. Daniel seorang penyembah. Dia seorang yang taat kepada jam-jam ibadah yang menjadi kebiasaannya. Bahkan di tanah asing pun, jauh dari tanah kelahirannya, jauh dari budaya yang sangat dia kenal, dia tetap menjaga jam-jam ibadahnya kepada Tuhan yang dia sembah, kepada Allah yang sangat dia percayai. Karena itu dalam konteks seperti itulah Daniel dipercayakan nubuatan yang luar biasa ini, berbicara secara khusus kepada bangsa Israel, bangsanya Daniel, dan juga kepada kota kudus mereka. Kalau Anda kembali mereview, melihat kembali daripada ayat 24 sampai ayat yang ke-27, sebenarnya di sana Tuhan sudah memberikan kerangka daripada nubuatan ini. Daniel 9 ayat 24, di sana ada ringkasan dari lingkup secara keseluruhan daripada nubuat ini. Karena nubuatan ini mencakup masa atau jangka waktu 70 kali 7 masa, artinya 490 tahun. Ayat yang ke-25 memberikan kepada Anda dan saya informasi mengenai 69 masa yang pertama. Karena di sana di ayat yang ke-25 ditulis ada 7 masa, kemudian ada juga 62 masa. 7 ditambah 62 sama dengan 69 masa. Dan ayat yang ke-26 ini Anda dan saya, kita tercakup di dalamnya, karena ini berbicara tentang masa transisi, era gereja, era kasih karunia di mana Anda dan saya hidup saat ini. Dan ayat yang ke-27 ini berbicara tentang satu masa yang terakhir yang belum digenapi tetapi sudah pasti digenapi. Kalau 69 masa sebelumnya sudah digenapi, maka dan kita percaya bahwa satu masa ini pun, masa yang ke-70, juga pasti akan digenapi.
Dan ini merupakan nubuatan yang sangat-sangat memberkati secara khusus dalam kehidupan saya. Dan saya berdoa biar nubuatan ini juga boleh memberkati kita semua yang serius ingin belajar firman yang bersifat profetik. Khususnya hari-hari ini banyak sekali pertanyaan tentang akhir zaman, tentang hari-hari terakhir. Tuhan berabad-abad sebelum segala sesuatu terjadi sudah memberitahukannya kepada Daniel apa yang akan dia lakukan. Yang luar biasa adalah para pengkritik Alkitab itu sangat-sangat membenci Daniel pasal yang ke-9. Kenapa? Karena pasal ini secara khusus merupakan catatan sejarah yang sudah diprediksi sebelum peristiwa itu terjadi. Karena para pengkritik Alkitab percaya bahwa tidak ada seorang pun di dalam dunia ini, Tuhan sekalipun tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi sebelum hal itu terjadi. Karena itu kalau Anda belajar tentang kitab Daniel, ada upaya-upaya untuk mendiskreditkan kitab Daniel dengan cara merevisi tanggal penulisannya. Seolah-olah kitab Daniel ini ditulis setelah peristiwa yang ditulis dalam kitab Daniel itu semuanya sudah terjadi. Jadi seolah-olah kitab Daniel adalah kitab sejarah, tetapi kitab Daniel merupakan kitab profetik, kitab yang berisi tentang nubuatan, tentang hal-hal yang pada waktu itu belum terjadi dan baru akan terjadi. Karena itu bagi Anda dan saya orang percaya, nubuatan ini menunjukkan bahwa Alkitab itu sangat-sangat akurat. Tuhan memberitahukan secara tepat kapan argo daripada nubuatan ini dimulai. Kita akan bahas kapan Yesus masuk ke Yerusalem pada Minggu Palem ketika dia dideklarasikan dan menyatakan dirinya sebagai Mesias bagi bangsa Israel. Kapan kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi itu juga dinubuatkan di dalam Daniel pasal yang ke-9. Tercatat bukan hanya di Alkitab, tetapi juga kalau Anda belajar buku sejarah sekuler pun mencatat kebenaran, keakuratan daripada kitab Daniel. Tuhan sudah memberitahukan semua ini jauh sebelum semua peristiwa itu terjadi. Karena itu satu masa yang terakhir ketika Daniel 9 ayat 27 di sana dikatakan akan ada raja, akan muncul antikris yang suatu hari akan berkuasa di dunia, menganiaya bangsa Israel secara khusus sebelum kedatangan Kristus kali yang kedua. Maka hal itu pun tidak diragukan lagi akan terjadi. Karena itu mari saya mengajak Anda membuka di dalam Daniel 9 ayat yang ke-25. Inilah argo dimulainya nubuatan Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Ayat 25 secara khusus di sana dikatakan, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar. Nah, kata firman di sini dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai perintah. Jadi bukan firman tetapi perintah. Dari saat perintah itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, siapa? Yesus. Ada 7 kali 7 masa. Dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Jadi argo dari 490 tahun itu dimulai setelah adanya suatu perintah. Perintah dari siapa? Kita akan lihat nanti sama-sama, itu ada di kitab Nehemia. Jadi Anda persiapkan Nehemia pasal yang kedua dari ayat yang pertama. Kemudian tadi ayat yang ke-25 di sana dikatakan tanah lapang dan paritnya. Ini berbicara tentang kota yang dipulihkan, secara khusus kota Yerusalem. Jadi bukan berbicara tentang pembangunan bait Allah,
Karena kalau kita bicara perintah, di kitab Esra pun ada perintah dari berbagai raja. Ada Raja Kores, ada Raja Darius, ada Raja Artasasta. Ketiganya memberikan perintah untuk pembangunan kembali bait Allah. Tetapi nubuatan daripada Daniel 9 ayat 25 secara spesifik, argo daripada nubuatan ini dimulai ketika ada perintah untuk membangun kota. Kota beserta dengan paritnya, artinya parit sekeliling kota itu, tembok sekeliling kota itu yang memberikan perlindungan. Mari sekarang saya mengajak Anda membuka dulu di dalam Nehemia pasal yang kedua, ayat yang pertama. Dan nanti kita akan lihat ayat yang ketujuh. Inilah awal mula daripada nubuatan 490 tahun dari kitab Daniel. Di sana secara spesifik Tuhan tidak pernah memberikan kata-kata itu yang sia-sia hanya untuk memenuhi Alkitab kita. Semua kata itu punya makna, semua waktu itu punya makna. Di sini dikatakan Nehemia diutus ke Yerusalem pada bulan Nisan. Perhatikan, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Kita lompat saja karena kita semua sudah tahu ceritanya bahwa Nehemia punya panggilan dari Tuhan untuk memimpin pembangunan kembali kota Yerusalem. Ayat yang ketujuh dikatakan, berkatalah aku kepada Raja Nehemia, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Jadi inilah awal dari 490 tahun nubuatan Daniel, perintah untuk membangun kota di tengah masa yang sulit. Kita tahu bahwa kitab Nehemia berisi tentang proses pembangunan kembali pemulihan Yerusalem beserta tembok kotanya, dan dalam proses pembangunan ini mereka pun harus dipersenjatai karena mereka harus senantiasa siap sedia karena mereka hidup di bawah tekanan, di bawah ancaman. Dan yang menarik adalah kalau kita belajar dari sejarah, Anda bisa cek nanti, Raja Artasasta itu mulai memerintah pada tahun 465 sebelum Masehi. Mungkin bisa dibuka, saya sudah siapkan beberapa slide supaya kita bisa lebih mudah untuk mengikutinya. Bisa dibuka slide PowerPoint yang dikirimkan tadi tentang perhitungan daripada kitab Daniel, nubuatan Daniel yang 490 tahun. Ya, ini hanya 3 slide saja supaya kita bisa mengikutinya. Jadi Raja Artasasta itu mulai memerintah pada tahun 465 sebelum Masehi. Dan kita tadi membaca Nehemia 2 ayat yang pertama bahwa perintah Raja Artasasta untuk membangun kota itu pada tahun ke-20 daripada pemerintahannya. Itu adalah tahun 445 sebelum Masehi. Jangan lupa, karena ini sebelum Masehi, maka mundur perhitungannya, bukan maju. Ya. Dan dikatakan di sana, tadi makanya saya katakan tidak ada kata yang sia-sia dalam Alkitab. Yang perintah itu dikeluarkan pada bulan Nisan. Jadi ini pun bisa dicari tahu jejaknya, tanggal berapa perintah itu dikeluarkan. Tanggalan kita menyebutkan perintah Raja Artasasta untuk pemulihan kembali kota Yerusalem diterbitkan tanggal 14 Maret tahun 445 sebelum Masehi. Oke, sekarang kita maju ke slide berikutnya. Kita membaca di dalam Daniel 9 ayat 25, di sana ada 69 kali 7 masa.
Saya sudah jelaskan kemarin bahwa masa itu sama dengan tahun. Jadi 69 kali 7 itu sama dengan 483 tahun. Inilah jumlah tahun dari nubuatan kitab Daniel yang sudah digenapi oleh Tuhan. Kalau kita jadikan hari, kemarin pun saya singgung bahwa Tuhan itu, ya, dia tidak mau hanya kira-kira. Tuhan kita adalah Tuhan yang presisi, Tuhan yang tepat, dan Tuhan yang akurat. Ya, jadi bukan kira-kira, bukan estimasi. 483 tahun itu sama dengan 69 masa kali 7 tahun kali, kemarin kita belajar, 1 tahun adalah 360 hari. Maka 483 tahun itu sama dengan 173.880 hari. Perhatikan jumlah hari ini, karena ini adalah angka yang sangat penting, ini yang harus kita verifikasi. Setelah sekian hari, maka ditulis dalam ayat yang ke-25 Daniel pasal 9, akan ada kedatangan seorang yang diurapi, yaitu seorang raja. Bahasa Inggris lebih jelas karena di sana ditulis seorang yang diurapi, seorang raja ini adalah Messiah the Prince. Dan kita tahu siapa itu, yaitu Mesias kita, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, kalau Anda hitung dari tanggal tadi 14 Maret 445 sebelum Masehi ditambah 173.880 hari, maka kita temukan tanggal 6 April tahun 32 Masehi. Ini adalah tanggal di mana Yesus masuk ke kota Yerusalem dan dia dielu-elukan, dia naik menunggangi seekor keledai, dan disitulah, pada peristiwa itulah Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias. Nanti saya juga akan kasih bukti ayat-ayatnya. Kenapa? Itu adalah waktu penggenapan daripada nubuatan ini. Mari kita maju ke slide yang terakhir. Jadi perhatikan 32 Masehi dikurangi 445 sebelum Masehi, itu ada kurun waktu 476 tahun. Perhatikan di sini. Seharusnya berapa tadi? Seharusnya 483 tahun atau 173.880 hari. Kita jangan bicara tahun, sekarang kita bicara hari supaya lebih presisi. Jadi di mana selisihnya? Ini yang saya mau bahas. Ya, selisihnya ada di 3 poin ini. 476 tahun itu didapatkan dari pengurangan 2 tahun itu, 32 Masehi dan 445 sebelum Masehi. Kalau dikalikan dengan jumlah hari kalender kita, kalender Gregorian, 365 hari dalam 1 tahun, maka kita mendapatkan 173.740 hari. Ya, tadi saya minta Anda bawa kalkulator, pastikan hitungan ini benar. Ya, ini hanya kali-kalian anak SD, seharusnya Anda tidak kesulitan untuk melakukan ini. Ya, jadi 476 tahun sama dengan 173.740 hari. Anda harus ingat, ya, bahwa selama 476 tahun ini ada 116 tahun kehabisan. Nah, mungkin nanti Anda akan bertanya, kalau Anda seorang yang kritis, 476 dibagi 4 itu sebenarnya 119, bukan 116. Kenapa cuma ada 116 tahun kehabisan? Karena tahun 200, tahun 300, dan tahun 100 sekalipun bisa dibagi 4, tetapi bukanlah tahun kehabisan. Karena tahun yang berakhir dengan 00, supaya tahun itu bisa menjadi tahun kehabisan, harus bisa selain dibagi 4, harus juga bisa dibagi 400. Jadi nanti tahun 2100, kalau kita nyampe ke sana, tahun 2100 itu bukan tahun kehabisan. Sekalipun 2100 bisa dibagi 4, tapi bukan tahun kehabisan. Jadi ada ketentuan lain, karena itu hanya 116 hari tahun kehabisan Anda tambahkan
ke 173 740 hari menjadi 173 856 hari. Masih kurang karena kita perlu 880. Ya kan? 173 880. Selisihnya di mana? Selisihnya adalah di jumlah hari antara 14 Maret dan 6 April. Yaitu 24 hari kalau Anda tambahkan itu sama dengan 173.880 hari. Jadi sama. Ini sudah, kalau bahasa accountingnya, ini sudah cocok, sudah reconcile, menunjukkan betapa akuratnya nubuatan ini. Karena itu, kalau Anda membaca di dalam kisah Injil, berulang kali ketika Yesus dituntut untuk melakukan mujizat, dia selalu berkata, waktuku belum tiba. Kalau dalam bahasa Inggris, tidak dikatakan hanya sekedar waktuku belum tiba, tetapi Yesus spesifik sekali dia berkata, my hour has not come. Jamnya aku belum tiba. Jadi Tuhan gak bicara tentang waktu secara umum, tetapi dia bicara spesifik. Jam dia menyatakan dirinya itu belum tiba. Dan kalau Anda lihat Yesaya 46 ayat yang ke-10. Di sana firman Tuhan katakan, akulah Allah yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan ku laksanakan. Yang menjadi menarik adalah tanggal 6 April 32 Masehi. Itu adalah tanggal 10 bulan Nisan. Itu adalah hari di mana Yesus dielulukan di Yerusalem. Mari kita sekarang membuka di dalam Lukas 19, dimulai dari ayat yang ke-28. Lukas 19 ayat yang ke-28. Ini yang kita peringati sebagai Minggu Palm. Yesus dielulukan di Yerusalem. Bukan saja dielulukan di Yerusalem, tetapi Yesus juga dideklarasikan, menyatakan dirinya sebagai Mesias, Sang Juru Selamat. Pertama-tama sebenarnya bagi Israel. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Perhatikan kembali sekarang di ayat yang ke-39. Tadi yang Yesus masuk ke Yerusalem ini merupakan penggenapan daripada Zakaria 9 ayat yang ke-9. Dan bukan hanya itu, tetapi juga merupakan penggenapan dari Daniel 9 ayat yang ke-25. Di sana 38 ayat 38 dari Lukas 19 dikatakan, kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ayat 39 ini penting karena ini membuktikan bahwa hari inilah yang dimaksud oleh nubuat dalam kitab Daniel 9 ayat yang ke-25. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawab Yesus apa? Biasanya kalau Yesus menyembuhkan orang, Yesus baru membuat mujizat, dia akan katakan kepada orang itu, jangan engkau bilang ke siapa-siapa, jangan engkau cerita ke siapa-siapa tentang aku. Kenapa Yesus selalu berkata begitu? Karena Yesus tahu bahwa His hour has not come. Waktunya dia belum tiba. Tetapi di sini, ketika orang Farisi berkata, tegurlah murid-muridmu, Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak.
Yesus tidak menegur murid-muridnya. Yesus tidak menegur orang yang mengeluh-elukan dia sebagai Raja, sebagai Mesias. Ini menarik saudara. Inilah penggenapan daripada Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-25 ketika Yesus mengumumkan, mendeklarasikan dirinya sebagai yang diurapi, sebagai Raja, sebagai Mesias. Dan yang bagian yang sangat menyedihkan ayat yang ke-41, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, kota apa? Yerusalem. Ia menangisinya. Kenapa Yesus menangis? Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Kalau Anda membaca di dalam Daniel 9 ayat yang ke-24, itu salah satu tujuan daripada 70 kali 7 masa ini adalah untuk mendatangkan keadilan kekal, untuk mendatangkan kedamaian yang kekal bagi bangsa Israel. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Tidak heran Yesus menangis. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari bahwa hari yang sudah dinubuatkan 483 tahun sebelumnya sedang digenapi di depan mata mereka. Dan mereka tidak menyadari itu. Karena itu setiap kali kita mendengar firman, kita harus simpan dalam hati kita. Kita harus perhatikan setiap firman yang kita dengar. Kita lakukan setiap firman. Supaya apa? Supaya tidak lupa. Supaya kita tidak abai pada firman Tuhan. Tuhan menangis karena mereka tidak menyadari ini hari yang sangat-sangat penting. Kalau saja engkau mengerti, kalau saja engkau sadar bahwa nubuatan Daniel sedang digenapi. Sama seperti Daniel menubuatkan peristiwa ini akurat sampai pada harinya, maka Tuhan akan menggenapi apa yang masih belum terjadi. Masa kesesakan besar, kedatangan antikris, dan lain sebagainya. Tuhan pasti akan genapi. Tuhan bukan hanya Tuhan yang memberikan gambaran besar, tetapi Dia memperhatikan sampai level detail. Makanya kalau Anda belajar di dalam Matius 10 ayat yang ke-30, di sana dikatakan bahwa satu helai rambut kita pun terhitung. Ada angkanya. Setiap satu helai rambut Anda itu ada nomornya. Dan Tuhan tahu ketika rambut itu jatuh, rambut itu gugur, ya Tuhan tahu itu rambut nomor 523. Itu luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Dan adalah tugas kita, tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk mempercayai Alkitab dan melakukan apa yang difirmankan Tuhan melalui kebenarannya. Nubuat ini berisi rancangan Tuhan atas bangsa Israel sampai pada kesudahannya. Mencakup 490 tahun dan 483 tahun sudah digenapi. Tinggal 7 tahun lagi yang belum digenapi. Namun pasti akan terjadi. Anda dan saya sedang hidup di antaranya. Di antara tahun ke-483 tadi masuk ke tahun ke-484 sampai nanti penutupan 490. Tidak lama lagi, saudara. Tidak lama lagi. Ya, kita menanti-nantikan bukan kedatangan Kristus kali yang kedua, kita menanti-nantikan pengangkatan itu terjadi. Karena pengangkatan itu akan mendahului kedatangan Kristus kali yang kedua.
Ya setelah pengangkatan 7 tahun masa kesesakan, masa tribulasi, barulah Yesus akan datang bersama orang-orang kudusnya. Kali yang kedua, dan menyatakan diri kepada bangsa Israel, kepada seluruh dunia, bahwa dialah Mesias Sang Juru Selamat. Mungkin ada yang bertanya bahwa apa yang menjadi dasar yang membolehkan kita adanya jarak antara dua bagian nubuat ini. Ini bagian selanjutnya yang saya ingin kita lihat sama-sama. Ada hal yang perlu kita mengerti tentang nubuatan di Perjanjian Lama. Kalau Anda kembali ke Daniel 9 ayat yang ke-24, itu ada 6 hal yang Tuhan rencanakan bagi bangsa Israel. 6 hal ini secara spesifik tertulis di ayat yang ke-24 dari Daniel pasal yang ke-9 adalah untuk melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan, mendatangkan keadilan yang kekal, menggenapkan penglihatan dan nabi, mengurapi yang maha kudus. Pertanyaannya adalah, apakah semuanya ini sudah digenapi? Dan saya akan menjawab bahwa tidak ada satupun dari 6 rencana Tuhan bagi bangsa Israel ini yang sudah digenapi. Masa itu baru akan mulai digenapi di awal masa kesesakan besar. Dan kalau Anda kembali ke ayat yang ke-26 dari Daniel 9, setelah 483 tahun, dikatakan di sana bahwa Mesias akan disingkirkan. Dan ini terjadi beberapa hari setelah Yesus masuk ke Yerusalem yang tadi barusan saja kita bahas. Pada Minggu Palem Yesus masuk ke Yerusalem, beberapa hari kemudian Yesus tergantung di atas kayu salib sebagai korban bagi Anda dan saya. Tapi di sana juga tertulis tentang kehancuran Yerusalem. Kehancuran Yerusalem baru terjadi 40 tahun kemudian pada tahun 70 Masehi. Jadi ada jarak antara Yesus datang sebagai Mesias, Yesus mati sebagai anak domba Allah, dan peristiwa Yerusalem dihancurkan oleh pasukan Romawi. Itu hampir 40 tahun setelah bagian nubuatan ini digenapi. Artinya adalah bahwa jarak antar peristiwa itu bukanlah masalah di dalam sebuah nubuatan. Dan kalau Anda melihat bagian lain daripada Perjanjian Lama, ada juga nubuatan-nubuatan oleh para nabi. Ya, karena para nabi di Perjanjian Lama ini, mereka diberikan penglihatan oleh Tuhan, mereka diberikan nubuatan oleh Tuhan, dan mereka tidak melihat suatu peristiwa itu sama seperti kita melihat suatu peristiwa hari-hari ini. Sebagai contoh, ketika para nabi di Perjanjian Lama menubuatkan tentang kedatangan Kristus, Anda dan saya tahu bahwa kedatangan Kristus itu dibagi menjadi 2 tahap. Ada kedatangan yang pertama pada hari Natal, dan juga ada kedatangan yang kedua nantinya. Tetapi bagi para nabi Perjanjian Lama, kedua kedatangan ini itu dianggap sebagai peristiwa yang sama. Itu satu peristiwa saja. Saya ambil contoh, Yesaya 9 ayat yang ke-6. Ini kita sedang membahas kenapa diperbolehkan adanya gap, adanya jarak antara dalam satu nubuatan yang sama. Ada gap yang besar, ada jarak yang besar antara satu peristiwa dengan peristiwa yang berikutnya. Yesaya 9 ayat yang ke-6, kita sangat mengenal ayat ini karena hampir setiap tahun kita mendengarnya, khususnya pada saat memperingati kelahiran Kristus ke dalam dunia pada hari Natal. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Nah, ini nubuatan tentang kedatangan Kristus yang pertama. Kita tahu ini karena ini sudah digenapi.
Kita lihat selanjutnya, ini masih bagian dari nubuatan yang sama. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pertanyaan saya, apakah bagian B dari Yesaya 9 ayat 6 ini sudah digenapi? Apakah ketika Yesus datang kali yang pertama, dia sudah membawa lambang pemerintahan di atas bahunya? Jawabannya adalah belum. Justru pemerintahan pada waktu itu, merekalah yang menyalibkan Yesus. Merekalah yang pada akhirnya mengorbankan Yesus dan membunuhnya di atas kayu salib. Jadi bagian B dari Yesaya 9 ayat yang ke-6 ini pun belum digenapi. Tetapi Yesaya melihat kedua kedatangan ini sebagai satu peristiwa yang sama. Ini yang terjadi di kitab Daniel. Kita lihat contoh yang lain. Zakaria 9 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kenapa? Bahwa jarak antar peristiwa ini sebagai sesuatu yang lumrah, sekalipun peristiwa-peristiwa ini merupakan satu paket yang sama, satu paket nubuatan yang sama. Zakaria 9 ayat yang ke-9 di sana berbicara tentang Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Apakah ini sudah digenapi? Sudah, yaitu pada saat Yesus masuk ke Yerusalem dan menyatakan diri sebagai Mesias. Perhatikan ayat yang ke-10. Ini masih satu bagian nubuatan yang sama yang diterima oleh Zakaria. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Apakah hal ini sudah digenapi? Belum. Ini baru akan digenapi ketika Yesus datang kali yang kedua. Jadi satu nubuatan meliputi dua peristiwa yang dipisahkan bahkan oleh ribuan tahun di antaranya. Satu contoh lagi, Yesaya 61 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Yesaya 61 ayat yang pertama dan yang kedua. Kabar selamat kepada Sion. Firman Tuhan, roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Nah, dua ayat ini, satu kali Yesus datang ke sebuah rumah ibadat. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang ke-16. Yesus seperti kebiasaannya, dia datang ke sebuah rumah ibadat. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ayat apa yang dia akan baca? Yang baru saja kita lihat, Yesaya 61 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tapi perhatikan, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Titik. Mungkin Anda berkata, kalau Anda ada di situ, mungkin Anda akan berkata kepada Yesus, Yesus, belum lengkap. Nggak lengkap. Engkau baca kurang. Tetapi namanya Yesus.
Dia adalah firman itu sendiri. Dia tahu kapan dia harus mulai dan dia tahu kapan dia harus stop. Kenapa dia stop? Hanya sampai di perkataan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Karena kalau Anda kembali ke Yesaya 61 ayat yang kedua, bagian B tadi, dan untuk memberitakan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur orang yang berkabung. Bagian ini belum digenapi. Itu masih nanti. Ketika Yesus di masa kesesakan, disitulah baru dia akan memberitakan hari pembalasan Allah kita. Dan pada saat kerajaan 1000 tahun ditetapkan di muka bumi, pada saat itulah bagian akhir dari ayat 2 Yesaya 61 untuk menghibur semua orang yang berkabung. Bagian ini baru akan digenapi nantinya. Jadi Yesus tahu betul kapan dia harus stop, bagian mana dari Alkitab yang dia genapi pada kedatangannya yang pertama. Karena itu, sekali lagi saya mau katakan bahwa adanya jarak antar peristiwa dalam sebuah nubuatan itu adalah sesuatu yang lumrah, karena para nabi perjanjian lama itu melihat ke masa depan. Mereka diberikan firman, diberikan nubuatan tentang masa depan, itu hanya berorientasi pada peristiwa, tetapi mereka tidak masuk ke dalam bagian waktu spesifiknya. Karena itu kalau Anda lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-11, 1 Petrus 1 ayat yang ke-11 ini yang berusaha untuk dilakukan oleh para nabi di perjanjian lama. Di sana dikatakan, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus. Jadi mereka menulis sebuah peristiwa, mereka tahu bahwa peristiwa itu penting dan peristiwa itu akan terjadi, tetapi mereka tidak tahu kapan dan yang bagaimana. Mereka tidak tahu memilah-milahkannya. Inilah yang dialami juga oleh Daniel. Dia mendapatkan 490 tahun, tetapi dia tidak bisa memilah-milahkannya. Ya, salah satunya masa gereja. Daniel tidak tahu sama sekali tentang masa gereja, karena gereja adalah pewahyuan di perjanjian baru. Di perjanjian lama tidak ada sama sekali konsep gereja. Jadi mana mungkin Daniel bisa menulis tentang sesuatu yang tidak dia ketahui dan tidak diberikan oleh Tuhan kepada dia. Karena itu sangat penting bagi Anda dan saya untuk hanya mengatakan, mengkhotbahkan, mengajarkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang Tuhan nggak kasih kepada kita, nggak diajarkan. Nggak usah sok-sokan kita sok tahu bahwa kita lebih tahu dari firman Tuhan, kita lebih tahu dari Roh Kudus untuk apa yang harus disampaikan. Ini termasuk orang-orang yang memprediksi bahwa Yesus akan datang kali yang kedua pada tanggal-tanggal yang tertentu. Ini tidak diberikan suatu rahasia yang tersembunyi dari kehidupan kita. Kita bisa sense, kita bisa merasakan, dan Tuhan akan memastikan kita tahu waktunya, tetapi Tuhan tidak memberikan kepada kita secara spesifik. Ini loh, pada hari ini, pada tanggal sekian, pada jam sekian, engkau akan mengalami pengangkatan. Ini bukan hal yang menjadi bagian kita untuk kita sampaikan kepada siapapun juga. Jadi seorang nabi yang baik, seorang pengajar firman Tuhan yang baik, dia tahu apa yang harus dia katakan, apa yang harus dia sampaikan, karena yang disampaikan harus sesuai dengan apa yang diberikan Tuhan kepada dia. Haleluya. Jadi kita akan melihat bahwa masa yang ke-70 ini pun akan digenapi. Di sana kita akan diperkenalkan kepada seorang raja. Disebut raja Antikris yang akan membuat perjanjian dengan Israel. Nanti kita bisa bicara tentang Antikris di sesi yang lain. Bangsa Israel hari-hari ini mereka merindukan pemulihan bait Allah di Yerusalem. Mereka merindukan ritual religius yang menjadi bagian daripada tradisi mereka. Mereka rindu hal itu dipulihkan kembali, dan satu hari nanti mereka
akan percaya pada seorang pemimpin besar yang datang dan menawarkan perjanjian untuk pemulihan Israel. Tetapi setelah 3,5 tahun, dikatakan di ayat yang ke-27 dari Daniel 9, setelah 3,5 tahun antikris akan melanggar perjanjiannya, dan kemudian akan terjadi neraka di muka bumi. Darah tertumpah. Bahkan kalau Anda membaca di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-20, berapa banyak darah yang akan tertumpah pada masa kesesakan besar, pada masa penganiayaan oleh antikris. Itu tinggi daripada darah itu setinggi kekangnya kuda. Jadi kalau Anda menganggap virus corona ini sesuatu yang menakutkan, tunggu sampai nanti antikris berkuasa. Mayat bergelimpangan di mana-mana, bau yang menyengat. Bahkan di bagian lain di Alkitab dikatakan kapal-kapal tidak mau melewati Israel. Kenapa? Karena bau daripada mayat itu, saudara, begitu menyengat sehingga mereka harus mengalihkan rute pelayaran mereka. Ini mirip dengan periode zaman Nazi waktu itu ya, Holocaust, ketika 6 juta orang Yahudi mereka mengalami penderitaan sebelum mengalami kebinasaan. Kalau Anda mau melihat kerinduan orang Israel tentang pemulihan bait Allah, nanti Anda kalau punya waktu Anda bisa baca Yehezkiel pasal yang ke-40 sampai pasal yang ke-45. Di sana secara detail Alkitab berbicara tentang nantinya ya, di kerajaan 1000 tahun ketika Yesus Kristus memerintah atas seluruh dunia, bait Allah itu akan kembali ya, dipulihkan dan semua kegiatan di sana. Dan di sana dirincikan satu persatu, begitu indah, begitu mulia, begitu luar biasanya setiap kegiatan ibadah yang ada. Nah, saya mau mengakhiri pengajaran ini dengan hal-hal yang aplikatif tentunya bagi Anda dan saya. Apa yang Tuhan mau kita ketahui dari nubuatan ini? Untuk apa kita belajar semua ini? Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita? Yang pertama, saya percaya Tuhan mau mengajarkan kepada kita tentang kelanggengan daripada umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah Israel tidak akan pernah bisa dibinasakan oleh siapapun juga. Siapapun yang berkuasa, siapapun yang hendak memusnahkan mereka dari muka bumi, karena mereka adalah umat pilihan Allah, Tuhan tetap akan membuat mereka bertahan. Israel boleh saja terasingkan, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan janji-janjinya. Bahkan sejak zaman Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan ada seorang hamba Tuhan menulis, Raja Mesir tidak dapat menghancurkan mereka. Laut Merah tidak dapat menenggelamkan mereka. Bileam tidak dapat mengutuki mereka. Dapur perapian tidak dapat menghanguskan mereka. Tiang gantung Haman tidak dapat membinasakan mereka. Bangsa-bangsa di dunia tidak dapat menghapuskan mereka. Diktator terkuat pun tidak dapat menghabisi mereka. Bangsa Israel akan tetap bertahan. Hari ini banyak budaya sudah bercampur aduk. Banyak budaya yang karena sudah saling menikah campur aduk ya, antar budaya, akhirnya budaya itu sendiri menjadi luntur. Tetapi saya mau katakan tidaklah demikian dengan bangsa Yahudi. Mereka tidak pernah berasimilasi, mereka tidak pernah membaur dengan budaya lain. Karena Tuhan telah mempertahankan identitas mereka. Dan suatu hari rencananya atas bangsa Israel akan digenapi. Demikian juga rencana Tuhan atas Anda dan saya. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang-orang yang menaruh kepercayaannya kepada Yesus. Suatu hari rencana Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita.
Hal yang kedua yang saya mau sampaikan tentang tujuan daripada pembelajaran semua ini berkaitan dengan tujuan dari pembuangan bangsa Israel ke Babel. Kenapa mereka harus mengalami masa pembuangan selama 70 tahun di Babel? Saya sudah sampaikan bahwa selama 70 tahun Sabat Israel tidak mau taat pada Tuhan. Karena itu Tuhan mengambil bagiannya Tuhan. Tuhan mengambil apa yang menjadi miliknya Tuhan dari mereka. Dan selama 70 tahun di Babel, tanah Israel mengalami tahun-tahun Sabat yang diabaikan oleh bangsa Israel. Bukan hanya itu, tetapi ada hal-hal yang menarik yang terjadi selama masa pembuangan 70 tahun yang nampaknya sia-sia, tidak ada hasilnya. Ya, kelihatannya tidak berguna, tetapi di tengah hal yang sia-sia ini, Tuhan rupanya punya rencana yang luar biasa. Dan hal-hal yang luar biasa pun terjadi selama masa 70 tahun pembuangan Israel di Babel. Dan ini menarik, saudara. Karena masa sebelum pembuangan itu 490 tahun. Kemudian diikuti dengan 70 tahun masa pembuangan. Dan setelah masa pembuangan 70 tahun, nubuatan kitab Daniel berkata tentang 490 tahun kemudian bagi bangsa Israel. Jadi masa pembuangan 70 tahun ini ada di tengah-tengah dua masa kali 490 tahun. 490 tahun sebelum pembuangan, 70 tahun pembuangan, dan 490 tahun sesudah pembuangan. Ada minimal 4 hal yang terjadi selama masa pembuangan di Babel. Yang pertama, bangsa Israel tidak lagi menyembah berhala sejak pembuangan di Babel. Bahkan sejarah mengkonfirmasi setelah masa pembuangan di Babel, bangsa Israel tidak pernah lagi berpaling kepada berhala-berhala yang lain. Dan mereka hanya menyembah Yehovah God, Yehovah Tuhan mereka. Bahkan tiga agama besar di dunia saat ini adalah Kristen, Islam, dan juga Yudaisme. Ketiganya terkenal sebagai agama yang menentang penyembahan berhala. Hal yang kedua yang terjadi selama masa pembuangan di Babel, lahirlah rumah-rumah ibadat, atau kita kenal di Israel dengan sebutan sinagoga. Ya, dan yang luar biasa adalah bukan hanya lahir sinagoga, tetapi sinagoga ini merupakan cikal bakal daripada gereja di Perjanjian Baru. Dan ini lahir di masa pembuangan 70 tahun. Yang ketiga, ini hal yang tidak banyak diketahui, tapi kalau kita melakukan research yang lebih dalam apa yang terjadi selama masa pembuangan 70 tahun di Babel, proses pengumpulan kitab Perjanjian Lama itu tuntas dilakukan selama masa pembuangan. Koleksi pertama Perjanjian Lama, 39 kitab itu terkumpul di bawah kepemimpinan Esra. Kapan itu terjadi? Selama 70 tahun masa pembuangan. Jadi hal itu dimulai saat Israel ada di Babel. Yang keempat dan yang terakhir, yaitu hal yang luar biasa terjadi di Babel. Bangsa Israel mulai mengenal dan menyebut nama Yehovah. Kalau sebelumnya mereka mengenal Allah mereka sebagai Yahweh, bahkan mereka sangat-sangat takut menyebut kata ini. Menulisnya pun mereka dengan gemetar. Ya, mereka tidak bisa menyebutkan nama ini dengan sembarangan. Ya, karena mereka melihat Allah mereka sebagai Allah yang nun jauh di sana. Tetapi sejak pembuangan di Babel, Yahweh itu menjadi Yehovah yang dekat. Allah yang berjalan di tengah-tengah mereka. Ini pelajarannya bagi Anda dan saya. Kita seringkali bertanya-tanya mengapa Tuhan mengizinkan sikon tertentu terjadi dalam kehidupan kita. Kita mungkin tidak mengerti apa yang Tuhan sedang lakukan, tetapi percayalah bahwa sekalipun kita tidak mengerti, Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap menuntun kita kepada rencananya
yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Yang ketiga dan yang terakhir, pelajaran dari nubuatan kitab Daniel. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang dekat dengan umatnya. Ketika memberikan pesan kepada Daniel, Tuhan mengutus bukan malaikat biasa, Dia mengutus Gabriel. Sekarang saya mau mengajak Anda dengan cepat melihat beberapa ayat tentang betapa dekatnya Tuhan, betapa personalnya Tuhan dengan Daniel. Daniel 8 ayat yang ke-18 dan 19. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi Daniel. Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah. Tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia, aku beritahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini. Sebab hal itu mengenai akhir zaman. Di sini dikatakan Tuhan menyentuh Daniel melalui malaikatnya. Dan kita sudah baca kemarin Daniel 9 ayat yang ke-21. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Kemarin saya sudah tunjukkan bahwa ayat dalam bahasa Inggris dikatakan Gabriel menyentuh Daniel dan berbicara kepada Daniel. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ya, beberapa ayat lagi Daniel 10 ayat yang ke-10 dan 11. Kita lihat betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang personal, Tuhan yang sangat dekat dengan umatnya. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal itu dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Ayat yang ke-16, tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku, lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Ayat 18 yang terakhir, lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Ini menunjukkan betapa Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Dia mau terlibat secara pribadi, secara aktif dan dekat dalam kehidupan kita. Tuhan menjamah Daniel untuk membuatnya bisa melihat. Tuhan menjamah Daniel untuk memberikannya akal budi supaya dia bisa mengerti. Tuhan menjamah Daniel supaya dia bisa berdiri. Tuhan menjamah mulut Daniel ketika waktunya bagi Daniel untuk berbicara. Tuhan menjamah Daniel ketika dia membutuhkan kekuatan. Tuhan peduli kepada anak-anaknya, termasuk kepada Anda dan saya. Apapun yang kita butuhkan dari Tuhan, Tuhan sanggup menjamah kita, memulihkan hidup kita, memberikan apa yang kita butuhkan. Apakah itu untuk kita bisa melihat dan mengerti segala sesuatu? Apakah itu kekuatan untuk kita bisa berdiri? Apakah itu mulut ketika kita perlu untuk berbicara? Tuhan sanggup melakukannya di dalam kehidupan kita. Karena itu marilah terus kita semakin melekat dengan Dia, semakin kita percaya kepada Dia bahwa waktunya akan datang, bahwa segala rencana Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita, seperti Dia sudah menggenapi nubuat yang sangat besar ini, sangat signifikan ini. 483 tahun Dia sudah genapi, bahkan tepat sampai pada level tanggal, tepat pada level hari. Ya, ngomong-ngomong, tanggal 6 April tahun 32 Masehi itu jatuh pada hari Minggu. Jadi tidak salah kalau kita memperingati Yesus masuk ke Yerusalem sebagai peristiwa Minggu Palem.
Karena memang itu terjadi pada hari Minggu. Sedemikian detailnya Tuhan. Sedemikian rincinya Tuhan memperhatikan hidup kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan bukan saja memperhatikan bagian yang buruk dalam kehidupan kita. Kalaupun Tuhan memperhatikan bagian yang buruk, itu karena Tuhan mau mengubahkan kita menjadi manusia, menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi ingat juga bahwa Tuhan juga memperhatikan bagian yang baik dalam kehidupan kita. Dan Dia akan terus memakai kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kelebihan kita, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, untuk kita terus memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.